kalau dia tahu ini dipakai oleh datuk-datuk di wilayah Pisoko, itu tak boleh. tak boleh. Tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para warganet, netizen, dan subscriber channel Sesuk TV dimanapun Anda berada, kembali channel Sesuk TV yang sudah mulai sedikit narasumber dianggap ekstrim oleh para netizen tampil ke hadapan kita bersama masih dengan narasumber yang sama. Karena dari awal kami sampaikan kepada kita bahwa dalam tema besar yang kita angkat, adat Soko dan Pisoko dan Limbago ini memang panjang episodenya. Kalaulah mau kita buat panjang sekali, mungkin ratusan episode kata narasumber, tak tuntas pembahasan kita. Tapi paling tidak ke depan memang channel Sesuk TV berencana untuk membuat konten belajar adat yang nanti memang narasumber kita Dinda Nur Hidayat SMH sebagai guru katakan atau pemateri pada acara belajar adat itu melalui channel ini. Karena memang episode-episode yang kita tawarkan dengan cara berdiskusi ini tak mungkin kita bahas tuntas panjang sepanjang materi yang beliau punya. Untuk itu barangkali para pemirsa sekalian, episode ini saya ingin mengungkit dan meminta kepada narasumber untuk lebih lagi tajam, lebih tajam lagi untuk masih kaitan dengan Adat Soko adat Soko kita yang memang sebagai negeri asal. Yang menjadi pertanyaan saya adalah persoalan datuk. Linda ya. Datuk atau bisa dikatakan penghulu? Ya, penghulu itu dipanggil juga datuk. Dipanggil datuk juga. Pokoknya semua yang bergelar Soko itu dipanggil datuk. Dipanggil datuk. Begitu juga dengan istilah ninik mama. Ya, ninik mama itu adalah datuk. Nah, jadi kita ambil posisi datuknya. Ya. Bagaimana pemateri bisa memberikan pemahaman kepada saya khususnya dan kepada pemirsa umumnya bahwa datuk di wilayah Soko ini berbeda dengan datuk di wilayah Pisoko. Karena mohon maaf pemirsa, bahwa di wilayah Pisoko mereka juga bergelar datuk. Ya, khususnya di luar Andiko 44. Di luar Andiko 44. Ya, ada juga bergelar datuk. Ada juga bergelar datuk. Iya. Dan bahkan wilayah, kalau kita ambil wilayah geografis Indonesia saat ini, di luar negeri, di luar Nusantara ini ada yang bergelar datuk. Apa bedanya dengan datuk di wilayah Soko ini? Iya, di Dawalaya di Kompak Belum. Apa bahkan kalau dilihat-lihat datuk-datuk di tempat lain bahkan lebih kelihatan wahnya dibanding datuk yang ada yang mengklaim, mohon maaf yang mengklaim sebagai datuk Soko. Apa coba yang bisa membedakan antara datuk yang berada di Soko dengan datuk yang berada di wilayah Pisoko? Silakan. Terima kasih ya Bang Daya. Ini memang sangat menggelitik sekali. Memang materi sore ini memang begitu begitu menantang. Sangat menantang sekali. Pemirsa di luar sana mungkin ini sangat jarang mendengar ada perbedaan-perbedaan antara datuk ini. Karena datuk ini banyak klasifikasi datuk. Misalnya datuk A, di bawah datuk A, misalnya penghulu A. Penghulu A itu memiliki banyak datuk di bawahnya. Setelah datuk ada pula datuk Pisoko namanya. Datuk Soko, penghulu A adalah datuk Soko, memiliki datuk Soko di bawahnya. Dan datuk A ini, datuk Soko ini dalam kumpulan datuk itu
dia juga menetapkan datuk Pisoko. Nah, maka datuk yang berhak menetapkan datuk Pisoko ya terutama adalah Datuk Soko. Ya. Yang kedua, datuk yang menetapkan datuk Pisoko itu bisa raja. Raja bisa menetapkan. Tapi sebelum kita masuk ke situ biar agak nampak sistematis sedikit, kita cari dulu arti datuk ini. Coba. Apa ini arti istilah datuk ini? Arti datuk dulu. Iya. Istilah datuk ini memang istilah yang sangat tua sekali di Bangda. Ya. Dalam referensi ilmiah seperti dalam sejarah, terutama sejarah Sriwijaya, sejarah Majapahit, ada istilah datu-datu ini. Ya. Contohnya datu Dapuntahiang ya. Ada datu-datu di situ, bahwa datu yang memerintah. Disebutlah kedatuan. Jadi apa istilah datu ini? Banyak orang yang tak tahu istilah datu ini, tak paham istilah datu. Kadang-kadang menyebut juga datu. Tapi tak paham istilah datu. Sebetulnya datu ini memiliki di dalam datu itu adalah sebuah sebuah kesatuan. Di dalamnya itu terbagi dari 5 unsur hal di dalam datu itu. Yang pertama ninik mama. Ya, ninik mama. Ninik mama ya. Yang kedua bosau. Yang ketiga godang. Botua. Ya, ada 5 istilah di situ ya. Ninik mama, mama, bosau, godang, botua. 5 kan? Ya, 5. Bukan ninik datuk. Bukan ninik datuk. Ninik mama. Ninik mama itu datuk itu. Datuk. Kalau dia sudah memiliki klasifikasi ninik mama, sudah juga datuk, tapi belum sempurna, sebetulnya datuknya itu, istilah datuknya itu belum sempurna lagi. Harus memiliki semua 5 hal itu di dalam tubuh datuk itu. Ninik, mama, godang, bosau, botua. Ninik, mama, bosau, godang, botua. Kalau yang ninik itu artinya asal. Ninik ini yang asal. Inyak. Asal. Inyak. Kalau dibawa ke pemikiran ya, itu berasal dari pikiran, punya ide. Ide nih yang awal sekali. Kalau dalam filosofis paling tertinggi. Ini dia yang memunculkan ini, yang melahirkan, yang melahirkan awal ini. Itu yang disebut inyek. Kalau yang kedua ya, di situ ada mama. Mama itu adalah yang memelihara yang tumbuh, ya, yang melahirkan tadi, yang melahirkan atau yang mulai tumbuh, itu atau yang memelihara ide, menjaga ide ini agar tetap tumbuh subur, tumbuh besar. Ini mama ini. Ini mama. Mama ini. Kalau yang ini asal, yang mama menjaga. Menjaga asal itu tumbuh. Asal itu tumbuh. Ya. Itu mama. Itu mama. Yang ketiga itu bosau. Bosau ini kalau dalam bahasa adatnya botong tumbuh di matu ayu dan tunggang di ceye. Artinya memang berasal dari rumpun datuk itu sendiri. Rumpun sokonya. Dipotong tumbuh di matanya. Memang di rumpun sokonya tak bisa berganti-ganti ini. Artinya bahwa dia yang mempunyai hak gelar datuk itu. Mempunyai hak gelar datuk itu. Berarti kalau ada yang mengambil yang bukan hak dia, berarti dia tidak bosau. Tidak bosau. Ya. Tak boleh pindah itu. Okay. Tak boleh, yang bosau itu tak boleh pindah. Ini bosau. Kalau bahasa Indonesia besar, ya. Ini kata asli ini, kata jati ya. Yang kedua, yang keempat, godang. Godang itu artinya godang mbak tinggi banjong. Ya, dalam bahasa apanya? Godang mbak tinggi banjong. Godang mbak itu seperti apa? Godang mbak itu rimbun, banyak dahannya, besar, ya, tinggi, disanjung-sanjung. Ini nih besar karena dia kaya. Besar dia karena kaya, besar dia karena punya punya ilmu banyak. Ini godang mbak namanya ini. Misalnya ada seseorang banyak ilmunya,
banyak pengetahuannya, dan dia banyak duitnya, ini godang namanya. Itu godang. Jadi antara boso dan godang tak sama. Beda. Kalau di dalam bahasa Indonesia kata godang dan boso itu sama, besar saja. Sebetulnya antara boso dan godang itu berbeda. Jauh lebih sakti boso dari. Boso ini yang sakti. Ya. Nah, terus yang terakhir? Yang terakhir berdua. Apabila seorang datuk ini sudah memiliki klasifikasi, dia ini memiliki ide-ide dan tidak kehilangan akal, idenya ada terus, ya. Yang kedua, dia memelihara ide-ide itu, menjaga ide-ide itu tetap tumbuh subur, ide-ide kebaikan itu, dan setelah itu dia memang orang asal tumbuh di matanya. Dia yang mempunyai hak itu, gelar itu. Dan yang ketiga, dia harus juga memiliki kekayaan adat itu. Jadi godang itu sebetulnya seorang mama, seorang datuk baru bisa godang, ya. Itu dia memiliki kekayaan adat. Yang disebut kalau itu hak komunal itu, kalau dalam bahasa hukum adatnya disebut hak dipertuan, ya, atau besiking reh. Kalau orang-orang Eropa, Belanda itu yang memperkenalkan besiking reh. Ya, bahasa sederhana biar. Bahasa sederhananya hak wilayah. Hak wilayah atau hak soko. Kalau di kampung kampung itu pekarangan soko, atau anggun-anggun. Itu masuk klasifikasi kekayaan adat. Ya, itu dimiliki datuk untuk apa? Untuk kas, ya, yang masuk ke dalam persukuan dia. Kalau apabila seorang datuk punya duit banyak, punya pengetahuan banyak, ya, datuk ini dihormati, dihargai. Itu yang godang tadi kan? Ini yang godang ini membuat membuat dia itu toge bapak sak jogau tua bercampur dengan keramat. Artinya apa? Artinya memang sempurnalah besar datuk itu, sempurna datuk itu. Jadi karena sempurnanya, maka apa yang dia bicarakan didengarkan oleh anak menakannya. Kenapa didengar anak menakannya? Dia banyak ilmunya, dia banyak akalnya, dia memang tumbuh di mata, menggelar-gelar sokonya, dia memiliki kekayaan, maka inilah lahirlah yang terakhir yang disebut dengan Botwa, Balida Masin. Baru datuk itu ucapannya didengar. Ini ya. Jadi Abang Da juga bertanya, bagaimana di luar sana banyak datuk-datuk, membedakan antara datuk ini. Setelah kita melihat mendengar menguraikan arti datuk, maka ada yang disebut dengan datuk soko dan datuk bisoko. Ini berdampak kepada keputusan datuk ini, ya. Datuk soko memiliki keputusan jati. Keputusan soko. Kalau datuk pisoko? Datuk pisoko memiliki hak keputusan pisoko. Keputusan pisoko ini keputusan sementara sifatnya. Tidak berlaku, tidak bisa diberlakukan sepanjang masa. Ada masa-masanya nih. Sebentar. Kira-kira datuk soko bisa menganulir keputusan datuk pisoko tidak? Ini bagus ini pertanyaannya, sangat menggelitik sekali pertanyaannya. Kalau datuk soko dalam lingkungan persukuan mereka yang diangkat datuk pisokonya, maka berhak dia menganulir keputusan pisoko. Tapi keputusan datuk pisoko tidak berhak menganulir keputusan datuk soko. Datuk soko tak berhak. Itu hanya di lingkungan datuk dia. Tapi datuk soko yang diangkat oleh datuk pisoko yang diangkat oleh datuk soko lainnya, ya, di luar suku dia, itu tidak berhak. Datuk soko ini menganulir keputusan datuk pisoko itu. Ya, kita tarik kembali ke pertanyaan awal saya. Karena pertanyaan awal saya tadi itu yang membedakan antara datuk di wilayah Soko dengan datuk di wilayah negeri Pisoko. Bagaimana bedanya? Apa bedanya? Ini bedanya, ya. Bedanya kalau datuk di dalam Soko itu dilantik oleh datuk Soko. Datuk Pisoko itu.
dilantik oleh Datuk Pisokonya, ya, karena Datuk Soko nah yang memberi gelar kepada Datuk Pisoko. Ini yang sesama di dalam Andiko 44. Sama di dalam Andiko 44. Oke. Ya. Ini yang kita maksud Datuk Pisoko yang di luar wilayah Soko. Di luar wilayah Soko. Kalau di luar wilayah Soko, Datuk Soko itu diberikan, ya, yang pertama itu diberikan oleh raja-rajanya, ya. Kalau ada dia raja di luar Pisoko itu diberikan oleh rajanya, ya. Yang membedakan secara simbol itu kalau kita lihat dalam penyebutan, ya, penyebutannya kalau Datuk Soko itu secara nyebutnya, contohnya Abang Samsul Mukamar, itu cara menyebutnya Kocok Banamo Samsul Mukamar Godang Bagalau Datuk Bendang misalnya. Ya. Itu cara menyebutnya. Datuknya itu terakhir. Ya, datuknya terakhir. Kalau datuk di wilayah Pisoko itu Datuk Samsul Mukamar. Langsung datuknya dipangkal, tak ada gelarnya itu. Datuk saja gelarnya. Langsung aneh. Jadi yang dipangkal itu yang kecil itu artinya. Sama dengan bin, ya. Paham. Ya, kalau bin misalnya Samsul Mukamar bin Ahmad ini yang tua. Iya. Yang pangkalnya Samsulnya ini yang muda. Iya. Nah, ini cara membedakannya. Ya. Secara struktur bahasanya. Ya. Itu dipakai di mana-mana ini tata cara membuat gelar datuk itu. Jadi bahwa di negeri Pisoko itu hanya datuk saja. Datuk saja. Samsul Mukamar. Iya, datuk saja. Tapi kalau di negeri Soko Kocok Banamo Samsul Mukamar, Godang Bagalau, Datuk Bendang misalnya. Begitu. Yeah. Tapi ada juga datuk di luar sana di daerah Pisoko itu berdiri juga gelar, misalnya Sri Amanah misalnya. Datuk Sri Amanah boleh juga, tapi satu Sri Amanah itu ditaruh di pangkal itu. Biasanya. Tidak di ujung nama. Tidak di ujung nama. Datuk Sri Amanah Sianu. Datuk Sri Amanah Sianu. Itu cara membuatnya, ya, membedakannya. Itu datuknya tidak datuk asli itu. Iya. Datuk Pisoko namanya. Datuk yang dikasih. Kalau dalam bahasa ada mati ayam mati tungau, mati orang yang bawa gelar, datuknya habis. Oke. Durasi sudah 16 menit. Sedikit saya masih pada persoalan datuk. Ya. Yang saya ingin tanya soal pakaian kebesaran. Pakaian kebesaran bagus. Ya. Pakaian kebesaran seorang datuk di wilayah negeri Soko ini, apa pakaian seorang datuk itu dan siapa yang berhak menggunakan detau? Ya. Detau dalam bahasa Indonesia biar paham. Ya, detau dalam bahasa Indonesia. Destar. Kehormatan atau apa namanya itu, peci kehormatan datuk. Ya, kalau di Indonesia kan ada di Indonesia kan ini detau. Detau itu. Karena susah. Saya ada membaca-baca. Tidak bisa destar itu. Ada yang membuat nama destar, ada yang membuat nama destar. Tidak mau dia. Tak nyambung ya, tapi yang nyambung. Namanya detau. Detau. Nah, terbus. Dia dalamnya kopi haji terbus namanya. Detau dulu. Kita bahas detau dulu. Detau. Ya. Detau datuk itu seperti apa sebetulnya? Detau datuk itu ada seperti songkok haji itu yang putih itu, tapi itu dibuat dari apa namanya itu alam ini, ya, dari ada apa yang tumbuh di alam ini, itu yang dijalin seperti songkok haji. Ya. Simbolnya apa? Songkok haji. Dia songkok haji aja. Cuman dari songkok haji ini setelah dipasang dililit dengan 3 lilitan apa namanya itu tali bapilin tigo itu tali bapilin tigo. Tali bapilin tigo itu simbol dari adat bapilin tigo tungku sejarah. Siapa yang berhak memakai? Yang berhak memakainya itu memang Datuk Andiko yang berhak. Di luar Datuk Andiko tak berhak itu. Di luar Datuk Andiko. Iya, Andiko artinya kalau detau ini dipakai oleh datuk-datuk di wilayah Pisoko, itu tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Itu pakaian kebesaran Datuk Soko. Iya. Datuk Pisoko itu tak boleh memakai. Datuk Soko boleh memakai yang lain daripada itu, ya. Identitasnya bisa saja tanja, bisa saja Solo, ya, dipakainya. Bisa kopiah. Bisa saja kopiah. Ya, bisa saja kopiah. Tapi dalam Datuk Soko itu memakai detau, ya, khususnya baju.
baju kebesaran datuk itu hitam. Kalau hitam. Ya hitam dan ada yang teluk belanga dan hitam yang memakai ada identitas tertentu. Kalau penghulu ada identitas tertentu, ya. Ada identitas tertentu. Tapi kalau datuk-datuk di luar sana bisa saja kadang-kadang memakai kadang baju hitam, kadang baju putih, kadang baju apa tak tentu. Ya, kadang corak-coraknya jelas ya. Jadi datuk-datuk itu ya tidak ada dalam ketentuan hukum khusus mungkin di luar sana. Tapi kalau di dalam adat suku, adat Andiko Peplompe itu ada ketentuan khusus untuk memakai pakaian kebesaran ini. Oke. Gitu ya. Durasi kita sudah 20 menit. Kira-kira masih ada narasumber yang tercecer materi sedikit itu, ada tambahan tercecer mungkin soal datuk ini? Kalau tahu materinya kita cukup saja dulu sampai di sini ya, karena melihat durasi. Kalau ada dari pemirsa yang ingin bertanya tentang penjabaran kita bisa di komen ya, di bawah itu bisa kita berdiskusi, di kolom komentar, atau dihubungi langsung narasumbernya. Nanti akan kita tulis nanti untuk nomor kontak narasumbernya. Ya. Oke, para pemirsa, dari awal sudah saya sampaikan bahwa episode selanjutnya, termasuk episode sebelum ini juga kita tetap pada konsisten untuk menyampaikan dan memperkuat posisi bahwa adat Andiko 44 adalah adat Soko, adat asal, dan tentu perangkat-perangkat di dalam wilayah Andiko 44 itu semuanya Soko. Keputusan Soko. Bahkan datuknya nih apa yang disampaikan tadi kita sudah gali soal datuknya seperti apa dan seperti apa pula beda dengan datuk Soko, dan itu sudah dijelaskan. Dan tentu ini sangat berbeda, saudara-saudara sekalian, ini tentu sangat berbeda karena takkan mungkin sama apa yang terjadi di negeri Soko ini dengan negeri Soko, tak mungkin, karena ini adalah negeri kedua. Oke, barangkali negeri perkembangan wilayah yang dikembangkan dari wilayah Soko, wilayah asalnya. Nanti pada episode berikutnya bisa saja ada tambahan lagi yang memperkuat dalil itu. Bisa saja akan kita angkat subtema kecil episode berikutnya dengan narasumber kita Adin dan Nur. Demikian barangkali para pemirsa, terima kasih atas konsistensi saudara-saudara mengikuti channel ini, dan saya sebagai owner dari channel Sesuk TV tetap meminta kepada saudara untuk like, komen, dan di-share serta di subscribe channel dan tonton terus TV, dan tonton terus. Akan Anda temukan hal-hal lain, hal-hal misterius dan hal-hal yang tak lazim di channel Sesuk TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.